Anak laki-laki itu mengambil makhluk misterius yang tidak dikenal, saat ia menjadi semakin besar. David juga mulai belajar terbang dengannya, perlahan-lahan. Keterampilan terbang anak laki-laki itu menjadi semakin mahir, perlahan-lahan naik ke langit. David sangat senang dengan pemandangan ini. Namun saat si kecil terbang semakin jauh, dan jangan pernah melihat ke belakang. David merasa sangat kehilangan. Dia takut si kecil tidak akan pernah kembali. Pada saat ini, simbol di tangan David tiba-tiba bersinar terang, si kecil di langit pada saat yang sama. Pada saat ini, ia terus-menerus menyerap petir. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi percikan. Dengan suara gemuruh, ia langsung terbang ke hadapan David. Ternyata itu adalah makhluk aneh yang dipungut David. Apakah naga legendaris itu lagi? Dan ia juga mengakui Daud sebagai tuannya. Namun ketika naga itu lahir, akan terjadi bencana di dunia. Malam itu ayah menyuruh David pergi ke tukang daging untuk membeli daging. Hasilnya terlihat dua monster menakutkan. Memaksa bos menanyakan keberadaannya. David belum sempat berpikir, berbalik dan lari. Naga itu merasakan bahwa Daud dalam bahaya. Dia segera terbang bersama David. Namun, ketika David kembali ke rumah lagi, mengetahui bahwa ayah telah pergi ke barat laut. Saya akan segera mengungkit semua kesalahannya. Itu semua karena Denlong. Anggap itu penjahat. Ayah meninggal begitu muncul. Lalu Daud mengusir naga itu, menyaksikan ayahnya meninggal. David akhirnya menitikkan air mata kesakitan. Namun saat ini seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. David mengira itu pembunuhnya dan ingin mengirimnya ke barat laut. Alhasil, lelaki tua itu berhasil menundukkan David dengan sebuah pukulan. Tiba-tiba melihat tanda di tangan David. Orang tua itu sepertinya segera menyadari sesuatu. Aku membakar seluruh tempat ini menjadi abu. Cepat pergi dari sini bersama David. Pada saat yang sama orang tua itu sepertinya tahu. Orang yang membunuh ayah David bukanlah manusia. Target mereka adalah David. Jika kamu tidak pergi dari sini, kamu pasti akan mati, seperti yang diharapkan. Saat ini ada dua monster yang hendak bergerak. Kemudian keduanya melewati sebuah desa kecil, ingin masuk untuk beristirahat. Orang tua itu meminta David untuk membeli masuk ke sebuah rumah dan keluar bersama seorang wanita cantik. Si cantik menyebut dirinya Angela. Dia adalah seorang dewi yang mengetahui astronomi dan geografi. Buru monster, karena seorang penyihir dirasuki setan. Dia memiliki pasukan hantu di bawah komandonya. Didedikasikan untuk pembantu tidak bisa membunuh David. Sebaliknya membuatnya lebih kuat. Pada titik ini penyihir itu benar-benar marah. Untuk mengatasi David, dia datang dengan ide yang lebih jahat.